Welcome back kepada saudara semuanya di seluruh Indonesia. Kita sekarang bersiap-siap, waspada, bersiap-siap menghadapi resesi panjang, resesi yang berkepanjangan, resesi yang bisa capai 3 tahun, resesi yang bukan hanya setahun tapi 3 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Itu pernah terjadi 100 tahun yang lalu pada tahun 1929 sampai 1939. Ini namanya Great Depression. Resesi yang panjang itu biasanya disebut Great Depression. Resesi yang sudah berlangsung selama 3 tahun. Bahkan lebih, ya. Jadi kita bersiap-siap, diprediksi bahwa banyak sekali para ekonom di luar mengatakan di Amerika Serikat memprediksi bahwa kejadian sekarang ini, ya, kondisi sekarang ini, kondisi 2022 ini, kalau mereka bilang 2023, saya katakan 2022 ini nanti, Oktober 2022 akan terjadi resesi, dan resesi itu akan panjang terus sampai 3 tahun, bahkan lebih parah dari tahun 100 tahun yang lalu. 1929 sampai 1939. 1941 baru ekonomi dunia bangkit lagi. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, tetapi pasti terjadi. Tidak bisa kita hindari, disebabkan karena kita sudah mengalami hiperinflasi di seluruh dunia, ya. Di Turki, di Afrika, bahkan ada yang sampai 100, ya, Zimbabwe 100% lebih. Di Turki sudah 70% inflasinya. Di Argentina, ya, inflasi yang cukup tinggi, ya, semuanya di atas 50%. Hiperinflasi, ya. Bahkan di Eropa untuk satu botol Coca-Cola, ya, sekaleng Coca-Cola itu $13. Minuman favorit orang Eropa dihargai rupiahnya 195.000. Bayangkan. Kita mulai nanti minggu depan, dan itu akan berimbas ke kita. Tidak ada satu negara pun, seperti di konten saya sebelumnya, yang bisa bebas dari hiperinflasi ini. Tidak ada negara yang kuat. Karena kita, ya, supaya Anda tahu bahwa kalau rupiah kita sudah 15.000, ya, sekarang rupiah sudah tidak mungkin 14.000 lagi. Sudah mantap fondasinya di 15.000. Tinggal ke atas saja. Jadi minggu depan itu akan terjadi seperti di video saya kemarin, konten saya. Akan terjadi goncangan yang akan dirasakan di Indonesia. Mulai minggu depan, mulai Senin, ya, kita akan lihat. Karena dalam minggu depan itu ada pengumuman Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunga nanti di tanggal 27 Juli ini. Dan antara 75 basis poin dan 100 basis poin. Mau 75 atau 100 basis poin, tetap akan mengguncangkan bursa saham dunia. Mata uang Eropa, mata uang seluruh dunia jatuh terhadap US dollar. Maka bursa-bursa saham dunia akan jatuh ambruk. Termasuk ini si bandel indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia yang paling bandel di dunia, yang katanya paling kuat, akan jatuh. Karena ingat, rupiah sudah 15.000. Itu tinggal, ya, ini kan bulan Juli, ya, Juli mau berakhir, Agustus, September, Oktober sudah 18.000. Jadi Anda cepat-cepat ambil peluang ini. Berulang kali cuman di konten ini, di channel YouTube ini, Roh TV yang selalu memberikan wacana, memberikan Anda gambaran profit, ya, gambaran peluang yang luar biasa. Di tempat lain mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu rupiah akan keberapa. Mereka tidak tahu, selalu mereka dalam pikiran mereka selalu membaik terus. Padahal mereka tidak melihat fakta dan realita yang terjadi di dunia ini. Negara kita sangat tergantung sama Amerika, ya. Dan China, ya, COVID yang tidak selesai di China, ya. Amerika juga sekarang COVID di Indonesia juga sudah bertambah. Inilah yang membuat inflasi itu kapan selesainya? Inflasi tidak akan selesai. Kapan itu inflasi menurun? Sudah dihajar dengan suku bunga tinggi, inflasi tidak melandai.
COVID muncul lagi, virus membesar lagi, membuat inflasi lagi. Jadi inflasi Amerika yang sudah 9,1% itu belum berakhir. Mau dihajar 100 basis poin pun bulan depan masih naik. Karena COVID belum berakhir. Perang belum berakhir. Anda ingat itu. Dua itu adalah pemicu inflasi. Ya. Memang sudah seharusnya sejarah itu pasti berulang kembali. Kalau makanya pada 17 Agustus tahun 1966, Presiden pertama kita, proklamator, founding father, Bapak Insinyur Soekarno, orang yang sangat luar biasa, otaknya brilian sekali. Dia mengatakan bahwa jangan, pidato dia terakhir, jangan sekali-kali melupakan sejarah, jas merah. Karena sejarah itu selalu berulang terus. Sejarah pasti mengulangi kembali. The history repeat itself. Kita hidup ini, kita menjadi dewasa, kita menjadi bernilai, kita bisa berbuat ke depan karena kita selalu belajar dari sejarah. Sejarah selalu berulang kembali. Sejarah itu adalah hukum alam, pasti. Maka kalau 100 tahun yang lalu terjadi resesi panjang, Great Depression di Amerika dan menyebabkan di seluruh dunia mengalami hal sama, depresi besar itu, maka jangan bilang jangan ada yang mengatakan bahwa kita Indonesia terbebas dari situ. Memang kita nggak pernah impor barang, semua kita produksi dalam negeri. Kita sangat tidak tergantung dengan di luar. Rekan saya punya peternakan ayam petelur. Itu pakan ternak aja impor. Semuanya bahan dasar pupuk itu juga impor. Jadi inilah yang menyebabkan inflasi tidak bisa dikendalikan. Karena rupiah sudah 15.000. Dia membeli bahan baku pupuk, pakan ternak, dan lain-lain itu untuk pertanian peternakan akan menjadi tinggi harganya. Karena apa? Bahan dasarnya itu impor. Dengan rupiah sudah 15.000. Ini logika. Jadi jangan katakan bahwa kita tidak kena inflasi. Ya kena dong, rupiah sudah 15.000. Semakin rupiah kita ini terpuruk, maka inflasi semakin tinggi di Indonesia. Itu logika. Bapak Ibu yang beli logam mulia Antam, logam mulia emas, Bapak Ibu tidak perlu, tidak usah pusing untuk melihat cek harga emas dunia. Tidak perlu. Ini saya kasih ilmu edukasi yang tidak ada di konten yang lain. Konten yang lain tidak pernah tahu rahasia ini karena mereka itu baru muncul di dunia ini. Saya sudah tahun 97 sudah bergelut dengan binatang ini yang selalu melihat itu hiperinflasi yang terjadi. Saya mengalami sendiri apa adanya. Jadi kalau saya katakan itu adalah mengulangi sejarah yang sudah terjadi. Logika saya kasih tahu lagi, saya ulang, ini mungkin sudah berkali-kali dalam video saya. Dan ini adalah teori yang tidak bisa dibantahkan. Anda boleh tanya profesor yang gelarnya seabrek-abrek. Kalau dia tidak tahu, perlu dipertanyakan, gelar seabrek-abrek itu lulusan dari mana? Perlu dipertanyakan kalau dia tidak tahu bahwa the history repeat itself. Jadi pada tahun 1998, bongkar rahasia lagi. Ada salah satu ibu subscriber sini yang dari Bangka Belitung. Dia sudah tahu, dia mengalami sendiri pada tahun 98 itu. Pada kejatuhan rezim Soeharto, rupiah kita sudah 17.000, men. Dari tahun 98 sampai dengan sekarang ini, 2022, itu sudah berlangsung berapa tahun? 24 tahun, rupiah belum kembali ke 18.000. Sedangkan mata uang di dunia. Ini kita bicara keseimbangan, kita bicara logika. Logika, kembali lagi Silakan Anda buktikan ini. Bicara saya benar enggak. Mata uang euro sudah sebentar lagi kembali ke sejarah, berulang kembali ke harga yang pernah terjadi. Di bawah parity terhadap US dollar 0,8. Itu sudah tinggal 1-2 bulan lagi.
Jadi semua itu akan terjadi di Oktober 2022. Ya. Pound sterling 2020 terendahnya sudah mau kejemput. Bentar lagi dan terendah-terendah akan terjemput semuanya terhadap US dollar. Dan semua mata uang sudah seperti itu. Dan ini artinya apa? Akan terjadi. Kita akan rupiah kita, saya 18.000 itu yang saya di satu konten khusus saya buat itu. Oktober 2022 itu terjadi. Akan kembali lagi saja. Jika 18.000 jebol, apa yang dikatakan Ibu Sri Mulyani pada awal pandemik itu. Jika resesi panjang terjadi, maka rupiah kita, resesi ekonomi Indonesia mengalami resesi, maka rupiah kita akan 20.000. Pertama sekali dia ngomong, terus stop, gak pernah ngomong lagi. Akan terjadi 20.000. Jika tembus 18.000, Anda buktikan saja. Resesi Amerika ini, ya, jika resesi panjang itu artinya apa? Produk domestik bruto setiap negara, output yang dihasilkan, kalau kita belajar ekonomi itu dalam kondisi menurun dan PDB-nya di bawah 10%. Jika Amerika PDB-nya menurun, negara kaya di dunia yang PDB-nya terbesar, Amerika, jika turun 10%, dampak ke Indonesia enggak? Sangat berdampak. PDB-nya menurun, logikanya. Ya, berarti apa? Income-nya mereka menurun, kan ekonominya menurun. Jika ekonominya menurun, kira-kira mereka rajin belanja enggak? Mereka punya uang banyak enggak belanja ke Indonesia? Enggak akan belanja mereka, hemat. Maka kita kena dampaknya. Ya, kena dampak. Itu logika yang saya bicara. Kita kena dampak, kita kena resesi juga. Maka harga emas itu akan melambung terus. Makanya saya bilang, emas itu seperti singa yang lagi tidur. Jika sudah saatnya dia bangun, dia ngaung, dia tidak bisa dibendung harga emasnya. Karena harga emas itu harga emas adalah, harga emas itu dia selalu naik, itu sesuai inflasi yang terjadi. Inflasi sudah tinggi, dia akan naik sesuai itu. Memang ya kenapa harga logam mulia dunia turun ya, kenapa begitu? Ya itulah permainan bandar, supaya Anda jual barang dia beli. Jangan tanyakan itu lagi, itu sudahlah Anda buktikan saja nanti harga emas naik. Saya kalau bongkar itu rahasia, janganlah. Harga emas akan naik. Ya. Harga emas akan naik gila-gilaan. Harus sesuai dengan inflasi yang terjadi di dunia ini. Karena tidak selesai, biar dihajar dengan suku bunga ya untuk menekan inflasi, tetap inflasi terjadi. Nanti inflasi bulan Juli ini yang akan dilaporkan bulan Agustus, itulah akan lebih tinggi dari 9,1% yang terjadi di bulan Juni Amerika. Jadi Amerika sudah mulai masuk pelan-pelan dalam tahap resesi. Dan ini akan panjang. Jika panjang, maka negara-negara di dunia, ya, orang kaya, jika dia berhemat cukup panjang, maka dampaknya ke negara miskin, negara berkembang akan kena dampak yang susah berkepanjangan. Kita PDB kita juga akan sangat berpengaruh. Dampaknya semuanya akan kena. Itu logika yang tidak bisa Anda bantah, ya. Kalau ada profesor yang tidak bisa membantah omongan saya ini, perlu dipertanyakan, sekolah di mana, lulus kagak. Ya. Ini adalah teori ekonomi dasar. Ya. Supaya kita tahu itu. Kalau Amerika kena PDB-nya menurun, maka semua negara akan kena dampak. Buktinya aja inflasi sudah kemana-mana. Nah, inilah yang konten kemarin saya sudah buat. Kita sudah serba salah, kita dilema. Kita tidak menaikkan suku bunga karena kalau kita ini belum naik suku bunga berarti kita ini keropos. Ekonomi kita ini sebenarnya lagi susah. Cuma dibungkus dengan berita-berita di media-media massa. Di TV analis dipanggil oleh TV ngomong bagaimana, ngomongnya baik lagi, nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah itu suku bunga sudah naik dong.
suku bunga rendah itu artinya membantu mengangkat ekonomi bertumbuh. Kenapa Bank Indonesia ini kasih edukasi lagi supaya Anda cerdas di sini? Kenapa Bank Indonesia ngotot tidak mau naikin suku bunga walaupun di semua negara sudah menaikin suku bunga karena inflasi? Ya kita belum inflasi kan? Karena apa? Karena kita tidak mampu belanja. Belanja kita menurun kan? Jadi kita belum ada inflasinya. Karena kita memang inflasi itu yang terjadi di kita itu bukan karena demand. Bukan karena kita punya kekuatan demand belanja yang tinggi. Tetapi karena faktor dari luar. Selalu saya katakan di video saya. Harga-harga komoditi, pangan, energi di luar yang naik membuat kita menjadi inflasi. Nah, dengan suku bunga rendah ini, tidak banyak yang datang dengan foreign direct investment di Indonesia. Tetapi semua masuk ke itu, yang si bandel itu, indeks harga saham gabungan itu. Semua borong saham semuanya. Yang dikatakan bahwa sekarang lebih banyak investor lokal daripada investor asing yang trading saham. Ya kalau begitu kenapa di RTI itu dihapuskan kode-kode broker? Tetap investor asing masih mendominasi trading saham di Indonesia. Ya, itu penting Anda harus tahu ini. Dan kalau mereka hanya masuk di investasi portofolio, dengan mudah mereka tarik keluar lagi. Maka rupiah ada momen tertentu, kalau sudah jebol psikologisnya, ya Anda tunggu aja 15.000 sampai ke 16.000. Itu kalau Anda nggak investasi, kalau Anda nggak selamatkan duit Anda sekarang, jangan Anda kaget bahwa spread di bank nanti gila-gilaan. 15.500 sama 16.000. Wah, naik gila-gilaan. Itu dalam sehari loncat-loncat tuh kejadiannya. Loncat-loncat 18.000 bisa 20.000. Jangan main-main loh pada saatnya nanti. Oktober 2022. Tok, tok, tok. Berkali-kali saya ketuk palu loh. Untuk Oktober 2022, rupiah 18.000. Indeks harga saham gabungan ke 3.588 jatuhnya. Dan tanda-tandanya kelihatan. Karena apa? Kita belum menaikkan suku bunga kita 3,5%. Sedangkan 27 Juli US akan naikin 75 basis point aja. Kita cerita yang paling rendah aja. Itu sudah 2,5. Ya 2,5. Sudah di titik maksimal mendekati titik norma, titik resesi. Di atas 2,5 Amerika resesi. Selesai. Indeks Dow Jones, Wall Street semua hancur, ya, Nasdaq hancur. Semuanya hancur. Karena apa? Karena yang terjadi sekarang ini adalah di cryptocurrency, di Bitcoin, di saham, itu kenaikan yang tidak masuk akal. Valuasi yang gila-gilaan. Bitcoin ya itu bisa harga sampai 69.000 pada 21 November 2021 ya. Harga saham di bursa di dunia termasuk IHSG naik tidak sesuai dengan fundamental ekonomi yang terjadi. Digoreng-goreng gila-gilaan. Tunggu babelnya Oktober 2021. Nah, itu pasti hancur semuanya. Nah, Anda harus bagaimana solusinya? Anda harus selamatkan aset Anda. Anda harus selamatkan aset Anda. Nah, saya kasih tahu asetnya. Tadi saya sudah katakan, Anda semua sudah tahu, banyak yang sudah ikut ya, sudah beli emas sama yang 3 huruf itu US dollar. Yang paling penting di sini adalah Anda harus, karena di luar sana ya, bisnis berisiko. Saham berisiko, bisnis real berisiko di kondisi resesi berkepanjangan. Ini bukan resesi selesai 2022, itu panjang sampai 2024. Resesi berkepanjangan itu, maka Anda harus ada satu cara lagi. Selain di safe haven, US dollar dan logam mulia emas, Anda harus kalau Anda suka trading yang profitnya cepat tetapi bisa fleksibel dua arah, Anda trading futures. Saya kasih tahu peluang-peluang di saat kondisi yang tidak menentu ini, market arahnya itu jelas.
Anda akan dapat profit maksimal. Nah, untuk itu Anda harus email saya. Ya, Anda email saya. Dan satu yang sangat-sangat luar biasa. Jika Anda tidak mengerti trading futures, tetapi Anda ingin dapatkan, Anda serahkan ke ahlinya, ke fund manager atau ke hedge fund yang mengelola dana itu. Anda tinggal menikmati estimasi pendapatan yang cenderung stabil, ya. Setiap bulannya Anda akan mendapatkan antara 3 sampai 6%. Itu stabil. Anda tinggal duduk manis saja. Anda nanti lihat di dalam aplikasi, ya. Di dalam account Anda, di gadgets Anda, ya. Anda lihat di handphone atau Anda bisa melihat di komputer Anda trading yang dilakukan oleh fund manager, ya, hedge fund asing yang sangat profesional, luar biasa. Anda diberikan estimasi 3 sampai 6% per bulan hedge fund. Yang itu sangat luar biasa dibanding obligasi dan deposito dan lain-lain, dan itu cenderung lebih stabil. Anda dapatkan terus setiap bulan. Inilah peluang yang sangat luar biasa. 3 sampai 6% per bulan. Luar biasa. Anda tidak perlu harus mengerti tentang trading futures, trading komoditi. Karena market yang akan ramai di saat kondisi resesi berkepanjangan. Mau di kondisi baik dan resesi, tetap trading futures is the best, yang terbaik, karena dia Anda masuk ke market global. Market yang sangat volatile, 2 arah, naik selatan dan utara tiap hari. Tetapi kalau yang sangat berisiko yaitu saham, market yang hanya ke utara, dan resesi berkepanjangan market ke selatan dan panjang, dan Anda tidak bisa melakukan trading di situ. Investasi pun Anda jangka panjang banget, baru harga itu balik lagi. Lu bayangin aja tahun 1929 sampai 1939, Great Depresi dunia dari Amerika menjalar ke seluruh dunia, itu 10 tahun butuh pemulihan. Dan saham setelah itu baru ekonomi bangkit luar biasa. Di saat resesi berkepanjangan itu muncullah teknologi kapal terbang, mobil, dan lain-lain yang sampai sekarang ini. Maka ini juga dunia akan di-reset ulang dengan depresi besar ini. Mungkin setelah resesi yang berkepanjangan, mungkin 10 tahun setelah itu muncullah teknologi baru lagi. Jadi yang Anda sudah masuk di saham-saham, apalagi beli saham yang katanya mau 800 ke 1000 itu Anda akan menyesal seumur hidup, karena harganya nanti kegocap abadi selama 10 tahun. Jadi segera, mumpung harga masih oke, ya, rugi-rugi dikit, ya, masih ada nilainya, Anda keluar. Anda harus keluar dari saham, apalagi cryptocurrency, Anda keluar. Dan yang tadi saya sudah sebutkan itu, ya, kalau Anda konservatif saja, yang mau dapatkan tidak banyak tetapi cenderung stabil dan pasti, ya, emas US dollar. Anda yang suka keuntungan besar, Anda trading sendiri, saya bantu Anda, yaitu di futures trading. Tetapi Anda tidak mau, Anda mau duduk manis melihat transaksi yang dilakukan oleh fund manager yang sangat profesional, fund manager asing, hedge fund asing. Anda dapat keuntungan estimasi yang 3-6% per bulan, duduk manis saja, Anda juga hubungi saya. Ini peluang yang harus Anda ambil segera saat ini. Anda harus ambil kesempatan ini, karena kesempatan ini tidak ada di tempat lain. Mumpung saya masih memberikan ini kepada Anda, jangan Anda lewatkan, karena bulan Oktober tinggal beberapa bulan lagi. Jika Anda lewatkan kesempatan ini, Anda tidak keluar dari saham, Anda akan menangis darah di Oktober 2022. Tangkap itu. Oke? Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, dan tekan loncengnya, dan sebarkan kepada semua orang supaya mereka bisa diselamatkan. Kalau Anda sebarkan ke mereka, Anda yang diberkati. Sukses untuk Anda.